Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin dengan NIM 1965024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester dari mata kuliah pemrograman iOS. Nah, untuk kelompoknya sendiri, yang pertama ada saya sendiri yaitu Muhammad Alvin dengan NIM 1965024. Kemudian ada Muhammad Faiz Alfaros dengan NIM 1965028. Kemudian ada Helmi Zulfan dengan NIM 196500125. Nah, untuk UTS-nya sendiri ini kita disuruh untuk membuat program di mana program tersebut memuat minimal dari 2 materi perkuliahan yang telah disampaikan. Nah, materi tersebut antara lain ada asynchronous programming, kemudian ada shared preference, SQLite, background process, dan juga local notification. Nah, di sini kami membuat aplikasi. Nah, nama aplikasinya adalah jadwal sholat. Untuk aplikasinya sendiri sebagai berikut. Nah, untuk aplikasinya terdapat 2 halaman. Yang pertama ada home yang menampilkan data dari jadwal sholatnya. Kemudian ada halaman about yang menampilkan dari deskripsi anggotanya. Ada anggota, dosen pengampu, dan nama aplikasinya. Nah, untuk home sendiri, di sini yang pertama terdapat switch button yang menerapkan shared preference. Jadi di sini saat kita klik switch buttonnya akan mengubah tema menjadi tema gelap. Kemudian saat kita klik lagi akan mengubahnya kembali menjadi terang. Kemudian di sini terdapat card yang berisikan data dari jadwal sholat, yaitu ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian di sini terdapat fitur yaitu notifikasi. Jadi saat di sini saya mengklik loncengnya, nah di sini nanti akan memunculkan notifikasi sesuai dengan jam yang ada pada data sholatnya ini. Kemudian untuk codingannya, nah di sini terdapat beberapa file. Yang pertama ada main.dart. Main.dart ini berfungsi untuk menjalankan aplikasinya. Kemudian di sini ada tema.dart dan juga ada home, ada jadwal, ada loading, ada about. Yang pertama saya akan menjelaskan home-nya. Di sini untuk home-nya ini yang pertama ada void on navbar tabbed. Nah, ini fungsi untuk menjalankan fungsi navbarnya ini. Kemudian untuk navbarnya sendiri sebagai berikut. Nah, ini widget untuk menampilkan navbar home, kemudian ini untuk menampilkan navbar about, kemudian ini untuk tampilan dari navbarnya sendiri. Kemudian di sini untuk scaffoldnya, nah ini dalam bodinya menampilkan list spek yang telah di-select oleh navbarnya. Nah, untuk listnya sendiri, listnya ini ada jadwal, kemudian ada about. Nah, yang pertama jadwal. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan widget-widgetnya terlebih dahulu. Di sini ada kolom yang berisikan yang pertama ada kontainer. Kontainer ini yang berwarna hijau ini. Nah, dalam kontainer ini terdapat image. Nah, ini ada image masjid ini. Kemudian dalam kontainer ini berisikan kolom. Nah, kolomnya itu berisikan yang pertama ada button switch ini yang menjalankan fungsi ubah tema. Kemudian di bawahnya ada widget yang menampilkan teks. Nah, ini ada teks sholatku. Kemudian di bawahnya lagi ada widget teks yang menampilkan teks jadwal sholat. Kemudian menampilkan nama kota. Kemudian di bawahnya lagi ada card. Nah, ini cardnya untuk menampilkan data-data dari jadwal sholatnya. Nah, yang pertama ada menampilkan icon kalender. Kemudian di sini ada data dari tanggalnya. Kemudian di bawahnya lagi ada row. Nah, di sini ada 3 row dan dalam masing-masing row terdapat kolom. Nah, untuk kolom yang pertama itu isinya adalah widget teks yang berisikan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib. Ini kemudian
row yang berikutnya untuk menampilkan ikonnya. Nah, ini untuk menampilkan icon matahari ini. Kemudian untuk row berikutnya menampilkan untuk kolom berikutnya. Untuk row berikutnya menampilkan kolom yang menampilkan data dari slide-nya ini. Nah, di sini disimpan dalam variabel data subuh. Di sini untuk data slide-nya sendiri saya menggunakan API. Nah, di sini saya membuat void ambil data. Nah, datanya sendiri dari api.banghasan.com. Kemudian di sini saya mapping datanya. Kemudian membuat variabel untuk menyimpan data dari jadwal slide-nya. Kemudian di sini men-set state data subuh. Nah, di sini data subuh saya yang pertama deklarasi ini dulu, ada data subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu berfungsi untuk menyimpan data. Nah, yang disimpan adalah widget teks yang berisikan data subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, dan juga tanggal. Kemudian pada init state-nya, nah di sini saya menggunakan asynchronous programming. Nah, jadi saat kita pertama kali mengambil data, maka akan loading terlebih dahulu. Nah, di sini untuk init state-nya data subuh, zuhur, asar, maghrib. Di sini menampilkan loading terlebih dahulu sebelum menampilkan datanya. Nah, untuk loadingnya sendiri saya menggunakan library shimmer di sini. Nah, di sini saat kita ini saya restart terlebih dahulu. Nah, saat pertama kali menampilkan data, maka akan muncul loading. Nah, seperti ini, loading seperti ini. Nah, ini yang pertama ada loading, kelas loading untuk menampilkan loading ini. Kemudian ada loading tanggal untuk menampilkan loading pada tanggal ini. Kemudian di sini ada file tema. Nah, file tema ini untuk mengganti tema. Nah, di sini saya menggunakan library shared preference. Nah, ini shared preference ini berfungsi untuk menyimpan data lokal. Jadi di sini saat kita menekan tombol switch-nya ini, nah kemudian kan ini temanya berubah jadi gelap. Kemudian saat kita reset aplikasinya, maka aplikasinya ini akan tetap berada pada tema gelap. Karena tema gelapnya tersebut disimpan dalam data lokalnya. Jadi di sini saya menggunakan tema notifier yang menjalankan ambil data. Nah, ambil data ini kita mendapatkan get boolean dari tema gelap ini. Nah, jadi di sini notifier apakah tema gelap, jika ya maka gelap, jika tidak maka terang. Kemudian di sini void ambil data. Di sini ada fungsi ubah tema. Nah, ubah tema ini menjalankan fungsi ubah data. Nah, ubah data ini berfungsi untuk men-set atau menyimpan data saat kita klik ininya. Nah, ubah tema ini sendiri dijalankan pada button switch ini. Nah, jadi button switch ini menjalankan fungsi ubah tema. Nah, jadi saat kita klik di sini tidak hanya mengubah temanya menjadi gelap dan terang, tapi juga menyimpan data dari variabel tema gelap ini. Nah, jadi saat kita restart, maka data gelapnya akan tersimpan, dan saat menjalankan aplikasi kembali, maka aplikasinya akan tetap berada pada tema gelap ini. Kemudian yang terakhir ada fitur notifikasi. Nah, di sini saya menggunakan library filter local notification. Nah, ini yang pertama, ini untuk inisialisasinya. Kemudian ini juga untuk inisialisasi. Kemudian kita panggil di init state-nya. Kemudian di sini ada void notifikasi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya yang menjalankan fungsi notification. Nah, di sini saya menggunakan notification dengan parameter jam, menit, dan juga string sholat untuk menampilkan jam menit ini untuk menentukan waktunya. Nah, di sini saya masih menggunakan hardcode, jadi saya tulis manual waktunya sesuai dengan
jadwal sholat ini. Nah, ini untuk notifikasinya yang pertama ada untuk menampilkan waktu sholat, kemudian selamat beribadah, kemudian untuk waktu munculnya notifikasi ini adalah tanggal 8 bulan 4 2022 dengan jam dan menit yang telah ditentukan ini. Nah, ini sendiri dijalankan, fungsi notifikasi subuh, zuhur, asar, maghrib ini dijalankan di icon notifikasi ini. Jadi saat saya menggunakan gesture detector untuk menambahkan properti on tap pada icon loncengnya ini. Nah, jadi saat loncengnya ditekan maka akan menjalankan fungsi notifikasi zuhur, asar, subuh, dan maghrib. Kemudian untuk sebagai contohnya saya akan semisal ini saya ganti menjadi jamnya sekarang yaitu 16:43. Kemudian saya simpan. Jadi notifikasi maghrib ini akan saya ganti menjadi 44 saja. Nah, jadi notifikasi maghrib akan muncul pada saat jam 16:44. Ini misal saya klik notifikasi maghrib, kemudian kita tunggu sampai jam 16:44. Kita tunggu sebentar. Nah, maka akan muncul notifikasi waktu sholat maghrib, selamat beribadah. Kemudian ini juga berjalan pada background proses ya. Jadi semisal ini saya mengaktifkan pada 45 dan saya start. Kemudian ini saya klik. Nah, nanti akan muncul pada waktu 45 meskipun ini aplikasinya kita close. Misal ini kita close. Nah, jadi aplikasinya ini akan berjalan pada backgroundnya. Kita tunggu sebentar. Nah, meskipun aplikasinya ditutup, maka ini notifikasinya akan berjalan di latar belakang. Jadi mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.